Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video teaser kedua tentang 3 jurusan. 3 jurusan untuk sukses di toko online lokal dengan mendatangkan traffic lewat FB Ads. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan sesuatu yang terlupa mengenai hal materi teaser pertama. Jadi kan di teaser pertama, yang pilihan pertama itu kan milihnya audiens tuh, ya kan, yang apa namanya, ada umur 13 sampai berapa, terus 18 sampai 24, terus 25 sampai 3 berapa gitu kan. Jadi tadi kan saya bilang tentukan, dalami gitu kan. Tadi kan saya ngomongnya gitu. Nah, itu tuh saya kurang satu. Setelah menentukan rentang umurnya, tetap pilih salah rentang umur itu kelaminnya apa. Jadi misalnya Anda ngambil yang 18 sampai 24, ya oke, 18 24 Anda udah ambil. Nah, tapi Anda mau pertama kali mau pilihnya apa? 18 sampai 24 laki-laki atau 18 sampai 24 perempuan gitu. Jadi ada 3 tahap. Yang pilihan pertama tentukan, dalami, terus pilih kelaminnya apaan. Mau masuk di kelamin apa untuk rentang umur tersebut. Karena untuk tahap awal Anda disarankan untuk tidak main di berbagai kelamin, alias tidak main di 2 kelamin, alias pilih 1 kelamin aja gitu. Oke. Terus sebelum saya masuk juga, saya mau menjelaskan study case tentang barang. Misalkan ini mengenai yang tadi ya, materi teaser pertama. Misalnya contoh cincin couple. Cincin couple jual ke anak 18 sampai 24. Cincin couple masuk ke 18 24. Masuk nggak? Masuk. 18 sampai 24 seneng tuh couple-couplean ya kan, pacar-pacaran ya kan, yang sok-sok iuh, sok-sok berpasangan sampai mati abadi selamanya ya, masuk. Tapi ke umur 30 misalkan, umur 35 sampai 40 misalkan, couple-couplean, udah enggak. Umur segini mah udah enggak bikin couple-couplean. Udah yang laki sibuk cari duit, yang perempuan kira-kira udah punya anak, sibuk sama anaknya. Enggak ngurusin lagi couple-couplean. Kalau perlu yang perempuan mungkin ditaruh tuh cincin kawinnya ya kan. Jadi enggak ngurusin couple-couplean. Nah, bayangin kalau Anda enggak mempertimbangkan rentang audiens, terus Anda jual si cincin couple ya kan. Anda mikir cincin couple nih pasti nih cocok nih ya kan. Anda berfokusnya pada cincin couple. Anda nggak mempelajari si audiensnya, rentang audiensnya. Anda jual cincin couple ke umur 30 ke atas, udah nggak masuk. Ya karena si cincin couple-couplean masuknya ke si alay, si anak 18 sampai 24. Lagi masih si cincin couple. Misalkan cincin couple harganya jutaan. 18 sampai 24 masuk nggak? Nggak masuk. Mau, mungkin mereka mau nanya WhatsApp, mungkin iya, karena mereka kayak wah ini cincin buat pasangan gua nih, iya. Tapi beli belum tentu. Siapa yang bakal beli? Yaitu orang-orang yang mau nikah, umur 24 sampai 28, entah laki entah perempuan. Nah, mereka beli 7 jutaan karena mereka mungkin mau nikah, mau tunangan. Nah, itulah artinya mempelajari bahwa umur 25 sampai 28 tuh orang mau nikah. Oh, pas nih dikasihin, ditawarin cincin couple yang harga jutaan, yang bermahkotakan berlian segala macam, mungkin pas. Ya karena mempelajari si rentang audiens tersebut gitu. Nah, kalau nggak mempelajari rentang audiens, beda tuh ya kan. Memperlakukan sama barangnya cincin couple, tapi memperlakukan kata-katanya, harganya, motif cincin couple-nya beda, dan nggak bisa disamain. Nah, itulah kenapa memilih rentang umur tertentu sebagai tahap awal. Kenapa saya bilang penting tuh di situ gitu. Sama-sama cincin, sama-sama couple, beda rentang audiens, beda yang harus dijual, dan beda kata-katanya, dan beda kebutuhannya untuk apa gitu. Oke, itu tambahan aja sih kenapa pentingnya tadi yang tugas pertama. Terus study case kedua, misalnya ada Narutoan ya kan, misalnya Narutoan. Misalnya ada Narutoan rentang umurnya 15 sampai 18 misalkan. Apakah mereka bisa beli? Bisa, tapi Anda harus pertimbangkan orang-orang kayak gitu mungkin butuh nabung 3 bulan ya kan, dari duit sekolah misalkan. Terus apakah skemanya Anda langsung kasih rekening? Oke, bisa jadi Anda kasih. Tapi mereka lebih akan mudah bayar kalau mereka harus ke Indomaret ya kan. Nah, jadi
Kalau misalnya Anda mau jual sekitar Naruto, terus Anda milih rentang umurnya yang 18 sampai 20 misalkan. Oke, bisa dijual, bisa dimonetize, bisa dijadiin duit. Tapi Anda akhirnya harus nyesuaiin dengan cara pembayarannya, yaitu Indomaret, karena mereka belum tentu punya rekening segala macam. Nah, dari Anda biasa kalau orang mau bayar Anda kasih rekening, sama orang mau bayar Anda kasih kode pembayaran, dia suruh bayar ke Indomaret. Nah, itulah yang membedakan apa dari rentang audiensnya, rentang audiens yang ada ambil gitu. Sama tadi case ketiga tambahan kata lo ya, kata-kata lo ke audiens Anda, misalnya iklannya ke anak umur 18 sampai 23 masuk tuh karena dia masih lo. Tapi Anda pakai kata lo di copywriting Anda, di sales letter Anda ke bapak-bapak, buset dah, nggak suka bapak-bapak, nggak, dan nggak bakal tersentuh, bahkan mungkin Anda dianggapnya kurang ajar atau kurang sopan segala macam. Terus penggunaan kata Anda dipakai ke target audiens rentang audiens 25 sampai 30 mungkin pas. Nah, kalau anak SMA Anda panggil dengan Anda, geli dia, apa nih sok-sok resmi, nggak gaul nih, nggak asik kayak gitu. Oke, jadi tadi study case-nya adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya memilih rentang audiens, terus mendalami ya kan, sehingga muah-muah ya kan, semua hal yang menuju ke rentang audiens tersebut Anda bisa sesuaikan karena Anda telah memilih fokus di satu audiens. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kedua, ke teaser kedua ya. Tadi hanya tambahan ya. Tambahannya 6,5 menit. Dan sekarang ke materi teaser kedua. Materi teaser kedua adalah tentang 3 jurusan. 3 jurusan orang sukses di toko online melalui FB Ads. Jadi saya menjalankan toko online, saya punya teman, saya ketemu mastah-mastah, saya pun mengajar udah mungkin 150 orang. Itu rata-rata mereka ujung-ujungnya megang di satu hal di antara 3 jurusan ini. Artinya apa yang saya mau kasih tahu 3 jurusan ini adalah Anda bisa pilih Anda mau fokus di mana. Tentu bagusnya 3-tiganya, tapi Anda mau fokus di mana dulu nih? Untuk kalau Anda yang pertama kali, Anda mau fokus di jurusan pertama atau jurusan kedua, jurusan ketiga? Karena satu jurusan yang Anda pilih itu ada orang yang sukses di jurusan itu gitu. Jadi Anda mau pilih satu jurusan ini dan Anda fokus mau di situ. Setelah Anda tadi udah merenungi rentang audiensnya, Anda bakal bisa sukses gitu. Nah, kita mulai aja ya. Jurusan pertama, ya kan? Jurusan pertama adalah produk. Produk tuh maksudnya apa? Jurusan produk tuh maksudnya apa? Ada orang ya, ada orang yang dia kayak punya feeling nih. Dia kayak punya feeling misalkan mendatangkan barang dari Cina atau USA atau Jerman atau Eropa atau segala macam, dia datengin ya kan. Dia datengin dari sana, dia bikin di Indonesia laku, laris, booming, dia bikin reseller segala macam, meledak, boom gitu kan. Nah, ada tuh orang yang bisa ngelihat barang dari nggak pernah dikenal dunia, terus dia yang mainin sampai akhirnya terkenal tuh, ada nih orang kayak gini. Nah, tapi ini udah level highest lah, udah level tinggi banget. Feeling dia udah ngeri lah. Feeling dia udah ngeri. Dan ini sekali tepak akhirnya satu barang, oke sekali tepak gitu. Dimainin itu emang minimal 300 sampai 500 juta saya main. Saya selama-lamanya saya main toko online, saya dapat momen barang yang benar-benar belum pernah dikenal dunia tuh saya masukin ke Indonesia nih, saya sendiri nih, Agan Khalid. Baru 3 kali saya nemuin masa-masa kayak gitu. Ini saat lagi saya bikin video ini, saya lagi nemu barang keempat. Ya kalau ditanya mas, saya pengen banget seluruh barang yang saya mainin kalau bisa kayak gitu. Cuman ini antara pertemuan feeling, experience, momen, hoki juga mungkin, emang rezeki juga. Nah ini kita anggap jackpot lah kalau ibaratnya mungkin orang judi ya, jackpot gitu. Artinya emang gak bisa diulang. Nah ini makanya tahapnya saya bilang tertinggi, highest, karena udah butuh experience, butuh feeling tinggi, butuh segala macam bersatu padu gitu. Dan emang ini jarang-jarang terjadi, tapi kalau sekali dapat, sekali tepak bisa segituan gitu.
Nah ini buat yang pertama mungkin jurusan produk ini nggak cocok. Jurusan produk 1.0 ini mungkin nggak cocok. Ada 1.2. 1.2 ini mungkin produsen ya. Produsen. Dia benar-benar nyiptain, benar-benar ada workshopnya, ada SDM-nya, ada UKM-nya, dia bikin benar-benar pembuat barang gitu. Nah ini jadi di sini dia udah nggak ada saingan segala macam, dia yang buat. Nah ini juga costnya terlalu tinggi ya kan, kalau buat pemula. Misalnya ada pemula nih yang nonton video ini, mungkin terlalu tinggi. Wah, kalau harus nyetok ke supplier saya belum tentu kan segala macam. Oke, ini mungkin masih ketinggian ya. Tapi intinya di jurusan pertama ini adalah orang yang benar-benar ngotak-atiknya produk ya. Orang entah dia datengin barang dari Cina, dia pembaca tren, atau misalnya di Tokopedia, misalkan ya saat ini ngomongin di Tokopedia ada Naturgo, ada itu buat kosmetik muka. Nah sebelum Naturgo terkenal itu kan ada orang yang datengin kan, yang mainin pertama kali sampai heboh. Nah maksud saya nih, judul 1.1 ini adalah orang-orang kayak gitu, orang-orang yang bawa barang yang bawa tren, bikin tren, terus nyiptain booming segala macam. Nah ini orang-orang kayak gitu. Nah ini emang jurusan pertama ini mungkin tidak cocok untuk pemula gitu. Termasuk produsen mungkin juga tidak cocok. Tapi apapun yang berhubungan sama produk, kita masukinlah jurusan pertama, yaitu jurusan produk. Jurusan kedua ini adalah berhubungan dengan foto. Foto. Jadi ini orang sebenarnya barangnya bisa aja nih yang dimainin, sebenarnya barang-barang yang udah heboh, udah terkenal, udah menyebar mungkin. Tapi dia mungkin bisa mengedit sehingga dia bisa menciptakan foto baru gitu kan. Ini barang misalkan biasanya buat orang kantoran misalkan, sama dia bisa diedit sehingga tiba-tiba tuh barang kayaknya buat anak sekolah juga cocok. Nah ini dia tuh mainnya di foto. Nah di foto ini ada pilihannya ngedit, ini branding. Nah ini photoshoot misalkan. Jadi ini ada di orang ngedit berarti dia bisa pakai Photoshop, bisa pakai aplikasi mobile ngeditnya. Yang penting barangnya dia mungkin nggak buat, nggak segala macam, tapi dia ngedit fotonya gitu supaya jadi supaya jadi fresh gitu. Nah ini orang yang cuman nguasain ngedit ini jadi juga. Saya ngeliat ada orang jadi juga dia. Kayak misalkan ya mungkin misalnya hijab kan, vanilla hijab ya, yang dijual hijab. Ya saya nggak terlalu tahu perbedaan hijab, cuman yang saya tahu ya hijab lah gitu kan. Hijab nggak yang kayak perbedaannya banget. Tapi kenapa vanilla hijab terkenal dan beberapa toko yang saya tahu juga profesional, mereka melakukan di photoshoot. Jadi mereka ngabisin duit mungkin bukan di create produk yang kayak jurusan pertama, mungkin bukan, tapi mereka di jurusan kedua, yaitu bagian fotonya. Bagian fotonya mungkin mereka ngabisin duitnya lebih banyak di photoshoot, ya kan, lebih banyak di photoshoot. Ada juga orang yang barangnya itu tuh aja dari Cina misalkan, tapi dia create pakai logo, pakai packagingnya khusus. Akhirnya mereka masuknya branding. Nah ini jurusan kedua ini banyak banget nih saya ngeliat nih. Lah saya sendiri itu masuk juga sih saya di jurusan kedua, yaitu saya masuknya yang pertama ini sih sebenarnya, yang si ngedit ini. Artinya foto yang ada saya masuk ke jurusan kedua, saya pilihnya 2.1 yaitu ngedit dan berbasiskan aplikasi yang ada di handphone doang. Saya bisa ngedit tuh foto, saya bisa ngedit foto, slide jadi video segala macam. Nah ini yang termasuk materi yang diajarin di kelas bantai FBH pas lagi saya ngisi di bulan kedua. Ini termasuk ngajarin ini nih, yang ngedit foto gitu. Jadi barang keren, barangnya udah keren, udah umum juga, gimana cara laku ya, kita rubah fotonya biar fresh gitu, biar nggak cuma di like doang. Nah, atau misalkan Anda berarti kalau kira-kira cocok masuk ke sini, kebetulan Anda jago Photoshop misalnya, mungkin Anda bisa dalemin yang ini, yang jurusan kedua. Atau Anda mau ngabisin gue males kan yang teknis kayak gitu, gue yang photoshoot aja ya, berarti Anda masuknya ke jurusan yang photoshoot gitu. Nah jurusan ketiga ini adalah ngerti teknis berarti dia bisa bikin webnya. Kalau di FBH bisa main pixel,
bisa main funneling. Nah, ini orang yang ketiga sama nih, produknya ya biasa aja mungkin, tapi dia ngemasnya dengan trik marketing dan dia menguasai teknis di dalam Facebook itu sendiri, pixel, ya akhirnya jadi juga. Nah ini kalau kayak saya jelasin ini Imam, Army. Nah ini Imam sama Army termasuk pengajar di Bantai. Ini kalau menurut saya ya, dia itu masuknya mereka berdua tuh ke golongan 3. Yang mereka jual barangnya biasa aja gitu, nggak barang yang kayak baru datang dari dunia luar baru masuk ke Indonesia, enggak, barangnya biasa aja. Terus apalagi si Imam juga fotonya nggak diedit. Kalau Army ya emang sih ada editnya dikit, Imam nggak ada, tapi Imam ngerti teknis gitu. Jadi kalau ngeliat ada orang, wah dia barangnya jualnya padahal biasanya kok bisa laku ya, mungkin dia masuk ke jurusan ketiga, yaitu ngerti teknis. Atau Anda ngeliat ini dia jualan hijab kok laku ya, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Sering kan itu dia nggak main apa-apa, nggak ribet kayak lu, tetap tuh laku. Ya jangan dikatain juga, mungkin dia effortnya adalah di photoshoot, atau mungkin di branding, atau di packaging, yang intinya di foto ya kan. Atau mungkin dia nggak pernah tuh main teknis, fotonya juga biasa aja. Ya mungkin dia adalah pemain yang bisa baca tren atau bisa menciptakan tren gitu. Nah dari seluruh itu ada 3 ya kan, ada 3. Makanya saya bilang, 1, Anda mau milih produk, Anda mau milih foto, Anda mau milih teknis. Nah, di kelas Bantai ini lebih mendalami yang kedua terbawah ini. Yang satu tidak terlalu didalamin karena mungkin lebih advance, dan mungkin kalaupun diajarkan lebih ini apa? Lebih tidak mudah untuk diaplikasikan gitu. Jadi kelas Bantai Facebook Ads ini lebih ke arah yang nomor 2. Yang ngedit foto, gimana cara ngambil angle-nya, terus repackaging, branding dalam hal-hal kecil-kecilan, nggak nyampe yang besar-besaran tapi bisa ngefek yang besar. Nah itu di Bantai itu dibahas. Dan teknis di bulan pertama itu yang ngajar Imam itu ngebahas teknis. Jadi nah terus apakah kelas Bantai cocok buat yang punya produk? Yang punya produk mungkin begitu Anda masuk, Anda mungkin nggak terlalu mempelajari ini ya, kedua, yang misalnya yang punya produk gitu, yang Anda misalnya nomor 1 gitu, yang punya produk. Tapi dengan Anda mengerti cara foto, Anda bisa mendelegasikan ke orang, atau Anda bisa ngerti teknis sedikit atau mendelegasikan ke orang, maka produk Anda lebih booming lagi. Ya karena yang paling perfect adalah mempelajari 1, 2, 3. Anda punya produk, Anda tahu ilmu fotonya, dan Anda tahu teknisnya, booming. Anda cuman nggak punya produk, Anda cuma bisa foto doang plus teknis, ya booming juga. Bahkan kalau Anda nggak megang produk, nggak megang foto juga, tapi megang teknis, itu juga bisa. Ya tentu yang terbaik adalah yang 3-3-nya. Tapi kalau bisa 1 nggak apa-apa, bisa 2 juga lebih bagus, bisa 3 paling bagus gitu. Oke, jadi sebelum materi teaser kedua ini saya tutup, saya pengen bilang bahwa masuk ke toko online lokal itu ada beberapa jurusan ya, saya nyebutnya jurusan. Itu jurusannya ada 3 ya, Anda mau dalemin mana terserah, cocok-cocokan sama Anda yang mana. Buat yang advance, yang Anda pemilik produk atau Anda pengimpor atau Anda merasa punya feeling, mungkin masuk ke Bantai ini hanya untuk mempelajari yang nomor 2 sama 3. Tapi kalau Anda yang belum berpengalaman, benar-benar baru mulai, belum punya duit banyak segala macam, belum bisa nanggung resiko yang terlalu tinggi, mungkin Anda harus mempelajari nomor 2 sama nomor 3. Atau Anda yang pernah jaya tapi kok sekarang udah nggak jaya lagi, ya mungkin Anda harus mempelajari nomor 3 gitu. Bahwa emang di dunia FB itu banyak algoritma yang berubah. Nah, makanya orang-orang yang mempelajari teknis seperti Imam itu jalan juga ya, karena mereka mengandalkan skill defense, skill beradaptasi, bertahan gitu. Ada 3 ya, terserah pilihan Anda. Dan ujung-ujungnya mungkin sebagai penutup video teaser ini adalah ya, masuk kelas Bantai ya, jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.